Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dari studio podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan Bimas Islam semuanya untuk berbagi rangkaian kajian Ramadan dalam sesi Bincang Ramadan podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita ada Bapak Masroni Nasir. Beliau adalah Ketua Pokjawas Kemenak Kota Kediri. Assalamualaikum Pak Masroni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa hari ini di podcast Bimas Islam Kemenak Kota Kediri untuk berbagi kajian dengan kawan-kawan Bimas Islam semuanya. Semoga dari perbincangan kita di sesi ini bisa banyak hikmah dan juga pelajaran yang akan nanti bisa kita petik tentunya. Baik Pak Masroni, hari ini kita akan memperbincangkan mengenai tema apa ini Pak? Karena saya ganti dari Pak Haji Sujono Ceng, kemudian kalau tidak keliru kiat-kiat untuk merindukan surga. Kiat-kiat bagaimana supaya kita bisa rindu dan akhirnya bisa masuk ke surga begitu. Baik, ini sebuah hal yang sangat menarik karena memang dari kita semua pasti 100% ingin bisa masuk ke dalam surga begitu ya. Nah, tentunya semua ada caranya, semua ada kiat-kiatnya bagaimana supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, untuk lebih lengkap dan jelasnya, monggo Pak Masroni bisa menyampaikan paparan materi mengenai kiat-kiat untuk kita bisa masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ni'amidz zahirati wal batinati qatima wa hadisa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala adba'imul ladina warisu ilmahum wal ulama warasatul anbiya'i akrim warisa wa marusama ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah yang luar biasa yang berupa nikmatul iman wal Islam dan nikmatul syikha aqliyah wa syikha badaniyah, sehingga dapat melaksanakan berbagai aktivitas ibadah termasuk melaksanakan puasa hari yang ke-17 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, sholatul lail kita, sedekah kita, sahur kita, semuanya di dalam bulan Ramadan ini selalu didasari dengan imanan wa ihtisaban sehingga mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Amin, amin. Amin Allahumma amin. Salat masalah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Pak Nuhti yang akan dialog interaktif kepada saya, kiat-kiat meraih surga. Kalau boleh sebelumnya, karena di bulan Ramadan ini malah saya balik. Surga yang merindukan kita ini karena istimewa di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan itu biasanya kita merindukan surga. Tapi kalau di bulan Ramadan itu merupakan keistimewaan dari Allah, malah surga yang merindukan kepada kita. Dan nanti mungkin di akhir juga akan saya sampaikan kiatnya
bagaimana kita bisa meraih surga. Iya. Di dalam hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal, bahwa al-jannatu mustaqotun ala arba'atin nafarin. Al-jannatu mustaqotun, surga merindukan kepada kita 4 kelompok manusia. Al-jannatu mustaqotun itu surga sekonyong sekoder bahasanya anak muda. Ngawi-ngawi kepada kita, yaitu kalau kita masuk kepada kelompok 4 manusia yang dirindukan surga. Al-ula yang pertama adalah talil Quran. Talil Quran itu orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Talil Quran itu orang dalam kesehariannya itu selalu mengikuti rel-rel Al-Quran. Pendek kata, yang termasuk talil Quran itu, kalau kita jadi petani ke sawah membawa Al-Quran, kalau kita jadi pedagang ke pasar ke tokonya membawa Al-Quran, kalau kita jadi pegawai masuk ke kantor kita membawa Al-Quran, kalau kita jadi guru masuk ke sekolah kita membawa Al-Quran. Artinya apa? Seorang petani kalau ke sawah membawa Al-Quran, maka pekerjaan petani, perilakunya petani itu mengikuti rel Al-Quran. Contoh, kalau ini ada tapal batas, ya galengan itu ya jangan ditampingi miliknya tetangga. Kalau air bukan gilirannya ya jangan dienggokkan di sawahnya. Itu berarti kalau orang petani membawa Al-Quran, dia selalu membawa rambu-rambunya Al-Quran yang benar. Seorang pedagang juga begitu. Pedagang ke pasar ke tokonya membawa Al-Quran, maka dia tidak akan mengurangi timbangannya, maka dia tidak akan menyampaikan barang yang jelek dikatakan yang super baik. Itu berarti dia tidak sesuai dengan Al-Quran. Tapi kalau dia itu jujur, amanah, dapat dipercaya, tidak nyolet timbangan, tidak ngentit dan seterusnya, itu berarti membawa Al-Quran. Kalau kita ke kantor harus membawa Al-Quran. Ketika membuat SPJ ya jangan terus yang nolnya itu sebenarnya 6, terus di depannya itu ada nomor 1, ya jangan nolnya dihilangkan 1, sehingga akan kehilangan sebenarnya 1 juta, tinggal 100.000. Atau menambah, ini yang tidak menggunakan, tidak membawa Al-Quran, begitu seterusnya. Ini yang nomor 1, Pak Nuti. Wasani yang nomor 2, orang yang dirindukan oleh Al-Quran, wa khafidil lisan, orang yang pembicaraannya itu dapat menjaganya. Maksudnya pembicaraan yang dapat menjaganya adalah kalau dia berkata A, ya akan terwujud A, kalau dia mengatakan B, ya akan terwujud B. Artinya lisannya itu dapat dipercaya. Maka jangan menggunakan falsafah isuk dele sore tempe, sore tempe isuk tempe boso, isuk tempe boso sore jangan tumpang. Itu orang yang munyah manyi, orang yang miar miur, meletat meletot dan seterusnya. Itu. Tapi kalau kita itu lisannya bisa dijaga, itu nanti Allah sangat menunggu kehadiran kita, surga menanti-nanti kedatangan kita. Amin, amin. Amin, Allahumma amin. Karena yaitu pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah,
Ya Rasul, siapa orang yang akan bahagia sya'adah fitini wa dunya wal akhirah? Rasulullah menjawab, orang yang bisa menjaga alfamu wal farju, menjaga alfamu, menjaga lisanmu, wal farju, dan bisa menjaga farjimu, wal farju, dan bisa menjaga manukmu. Ini kalau orang itu bisa menjaga lisannya dan bisa menjaga manuknya, maka dirindukan surga. Yang nomor wasalis, yang nomor 3, wa mut'imil ji'an, orang yang mau memberikan makanan kepada orang yang lapar, orang yang mau memberi berbuka bagi orang yang berpuasa, itu yang akan dirindukan oleh surga. Maka banyak hadis, diantaranya man fatoroso iman kana lau mislu ajrihi ghairu annahu la yankusu min ajri so'imin say'an. Man fatoroso iman, barang siapa yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukan, dan tidak terkurangi sedikit pun pahala dari mereka yang berpuasa itu. Ini hadis yang sangat populer ini juga. Jadi misalkan ada seseorang yang memberikan berbuka 2 piring, yang satu diberikan saya, yang satu diberikan Pak Nuhdi, maka orang yang memberikan nasi itu akan mendapatkan pahala sama dengan saya ketika melakukan 1 hari puasa. Karena saya tidak terlalu orang yang alim, maka mungkin kelas saya mendapatkan nilai 6. Mungkin karena Pak Nuhdi yang luar biasa di sela-sela di luar siaran banyak berzikir kepada Allah, banyak tadarus kepada Allah, mungkin nilainya bisa 10. Sehingga orang yang memberi makan 2 piring itu akan mendapatkan pahala 16, dari Pak Nuhdi yang 10, dari saya mungkin hanya 6. Tanpa itu mengurangi pahala, tanpa mengurangi pahala dia yang berpuasa maupun yang memberi itu. Itu luar biasa. Bahkan banyak hadis lagi, memberi puasa, memberikan sesuatu makanan itu yang paling hebat kepada siapa? Kalau boleh saya menyitir sebuah hadis, adalah bunyinya begini: inna fil jannati darun yuqalu lahu darul farohi la yadkhuluha illa man faroha yatamal mu'minin. Inna fil jannati darun yuqalu lahu darul farohi, sesungguhnya Allah membuat surga, karena ini temanya surga. Di dalam surga terfasilitasi, ada aksesoris bangunan rumah yang mewah dan megah. Itu nanti di dalam surga ada kaplingan rumah yang sangat luas dan megah, dinamakan Darul Farohi. Karena di surga itu berbahasa Arab, maka bunyinya ya Darul Farohi, artinya rumah sukacita. Seperti kalau di Kediri ada permata hijau, permata biru, permata oranye, ada chandra kirana, ada macam-macam, tapi di sana namanya Darul Farohi. Kelompok rumah-rumah yang mewah megah. Sehingga orang masuk ke surga pasti senang, gembira, sukacita, dan tidak bercampur dengan kesusahan sedikit pun. Tapi kalau di rumah di dunia ini, semewah apapun, ada rumah yang bertingkat bersusun, di atasnya itu ada kolam renangnya, di dalam kolam renang ada rumahnya lagi, luar biasa, tapi masih bercampur dengan susah. Mungkin ketika dia beol, perutnya sakit, mules, itu kecampuran susah.
Iya, iya. Tapi kalau di surga ada darul farohi, itu rumah sukacita. La yadkhuluha illa man faroha, tidak akan ada orang yang bisa masuk pada rumah sukacita itu illa man faroka, kecuali hanya orang yang bisa menggembirakan yatamal mukminin, anak-anak yatim yang mukmin. Jadi misalkan kalau kita menimbang memberikan makan, baik itu berbuka maupun tidak, yang paling afdol kepada siapa? Satu, kepada orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan. Lah orang yang biasa membutuhkan kelaparan itu siapa? Fuqara wal masyakin, yang di dalamnya mungkin termasuk anak yatim. Tidak semua anak yatim, tapi Rasulullah menegaskan yatamal mukminin, anak yatim yang mukmin. Maka seperti itu, surga akan merindukan kepada orang yang memberikan berbuka bagi orang itu yang merasa kekurangan sehingga gembira. Lah menggembirakan anak yatim itu ya bisa dengan memberi makan. Wah, anak kecil itu kan sukanya makan. Diberikan pemahaman keilmuan sehingga dia menjadi anak yang baik, solihah. Itu Pak Nuh. Terakhir nanti baru dialog. Warubi yang keempat, surga sekonyong sekoder kepada kita, yaitu wassoimina fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Maka termasuk orang yang benar-benar berpuasa dan berpuasa dengan benar, maka akan mendapatkan kentul-kentul surga berdasarkan hadis yang sahih itu. Saya kira itu masih banyak sebenarnya, nanti bisa kita dialog sehingga untuk kesempurnaan di dalam mengangkat tema kiat-kiat merindukan surga atau surga yang merindukan kita. Gitu Pak Nuh, sekedar prolog atau mukaddimah. Iya, dan memang luar biasa sekali keutamaan dari bulan Ramadan ini. Iya. Selain dibukakannya rahmat, kemudian dibukakannya pintu ampunan, kita juga dirindukan pula oleh surga. Betul. Yang tentunya akan sangat rugi kalau kita nggak bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, gitu. Betul sekali. Iya. Iya. Tapi kadangkala seiring dengan semakin berakhirnya Ramadan ini, tingkat apa istilahnya amal ibadah kita kadang pula ikut luntur lah istilahnya ya. Kalau di awal-awal itu tarawih itu bisa penuh softnya, sekarang sudah mulai mengalami kemajuan gitu. Nah, makin berkurang ke depan. Tapi padahal sebenarnya ini afdolnya Ramadan itu apa istilahnya ini ya, justru di akhir-akhir di akhir-akhir. Nah, seharusnya ini menjadi hal yang perlu kita introspeksi begitu Pak ya. Nah, kembali ke kaitan dengan surga tadi Pak, Mas Roni, di bulan Ramadan surga begitu merindukan. Apakah ada sejarah mungkin mengapa surga begitu rindu dengan orang-orang mukmin justru di bulan Ramadan ini? Banyak sebenarnya sejarah Pak Nuh. Maka tadi Pak Nuh memberikan komentar, biasanya ketika Ramadan itu semakin ke belakang itu semakin menyurut. Itu memang benar. Jadi banyak istilahnya contoh-contoh. Jadi memang di dalam bulan Ramadan rata-rata 30 hari itu Allah itu membagi 3 gelombang. 10 hari di awal Ramadan itu merupakan gelombang babak penyisian. Terus namanya awalur rahmatun. Di pertengahan 10 Ramadan itu namanya wa usatu maghfiratun, penuh ampunan. Itu namanya masuk semifinal. Yang 3
gelombang yang ketiga 10 hari Ramadan yang terakhir itu adalah final. Wa akhiruhu idqu minan nar. Maka bagi orang yang mampu mengikuti seleksi awal, babak penyisian, lolos, masuk semifinal, itu biasanya orang yang cukup kuat-kuat imannya. Terus baru nanti kalau 10 hari itu tetap tegar, tetap lulus, maka dia akan final mendapatkan piala yang termasuk pialanya itu termasuk diantaranya Lailatul Qadar. Itu namanya kelas advance, kelas teratas. Jadi biasanya orang atau pemain kesebelasan itu yang bisa memasuki final itu kelasnya kelas top marko top. Jadi memang kurang pemain-pemain yang sudah luar biasa. Jadi kalau hanya imannya iman kelas elementary, kelas dasar, yaitu sudah ceblok di awal-awal. Sama dengan orang manjer layangan itu. Ibadah puasa seperti itu. Kalau layangannya itu kelasnya kelas ecek-ecek, orang imannya yang masih rendah, ya kaya yo sing penyen dawuh nih ketika tarawih jari kedua ketiga wis kaya yo dapat 5 hari sudah klepek gitu. Lah manjer layang